Nah, ini kemudian Pak, ada kemudian, karena ini kalau kita lihat grafik ya, tren kasus peningkatan kemarin kalau nggak salah sudah 1.146, di mana itu adalah jumlah akumulatif Pak ya, akumulatif dari pertama sekali munculnya kasus positif. Nah, apakah ada kemungkinan Pak pemerintah Aceh kemudian akan memberlakukan lagi eh, pemberlakuan jam malam atau PSBB ya, PSBB ya? Ya PSBB ya. Ada pembicaraan ke arah itu nggak Pak dari Pak PLT dan Pak Sekda sekarang Pak? Ya mungkin ya untuk pimpinan kita juga akan mengevaluasi ya kondisi berapa kondisi hari ini ya, kemudian ke depan. Ya alhamdulillah 2-3 hari ini terjadi penurunan ya, yang sangat drastis. Dan kita harus pahami juga Bang Subur, karena corona ini sudah menjadi klaster ya, sudah klaster di tempat kita ya. Sama-sama kita seluruh stakeholder ya, tokoh, alim ulama, masyarakat semuanya, agar sama-sama kita memperkuat ya. Kondisi hari ini itu yang kita butuhkan, sama-sama memperkuat ya, untuk sama-sama kita cegah nih ya. Dengan cara apa? Salah satunya ya mengindahkan apa yang sudah pemerintah tetapkan seperti tadi Impres nomor 6, kemudian nanti apakah ada perbu, kemudian apakah ada jam malam, atau kita ikuti aja maksudnya. Yang penting ya ada tim, karena yang memutuskan ini juga tim yang bersumber dari ya berbagai unsur yang bersumber. Terutama unsur Forkopimda Pak ya. Benar. Dan yang paling pasti itu adalah dukungan dari Forkopimda kita. Jadi demikian Mas Bur. Ya, menarik ya Saudara Lon, bagaimana pemerintah Aceh dulu ya. Dulu di awal-awal pemerintah Aceh sempat memberlakukan jam malam. Pemberlakuan jam malam di mana memang masyarakat dibatasi untuk tidak keluar, dan siang juga seperti itu, kedai-kedai kopi juga diminta untuk tidak terlalu namanya terlalu seperti biasa. Ada jadwal, bahkan di Banda Aceh kalau saya tidak salah Pak Karo sempat disuruh tutup ya hampir beberapa hari waktu siangnya dan malamnya dijaga. Dan ini mendapat respon yang tidak baik dari masyarakat saat itu. Mendapat respon tidak baik, bahkan pemerintah Aceh dibully ya, Aceh dibully di sosial media. Jadi akhirnya pemberlakuan jam malam dicabut. Sebulan setelah itu kemudian kasus merebak ya, Tapi kita juga tidak menyalahkan bahwa dengan tidak pemberlakuan jam malam kemudian kasus itu meningkat, bukan seperti itu juga. Artinya saya mau sampaikan di sini, artinya pemerintah Aceh menurut kita di sini sudah memberlakukan sebenarnya hal pencegahan di awal ya. Baik. Kemudian ke depan ini Pak Karo, saya dengar pemerintah Aceh sudah memesan alat ya kalau nggak salah, alat tes mobil PCR. Mobil PCR. Dan ini sebenarnya ide siapa nih? Apa memang instruksi langsung dari Pak PLT atau seperti apa? Dan daerah lain memberlakukan hal ini atau tidak? Ya mungkin bagian dari pemikiran pemimpin kita juga saat ini Bang Subura, karena kita terkendala untuk mapping tadi, untuk karena sudah terjadi cluster ya. Ya dengan mungkin unit ini sangat-sangat dibutuhkan nanti, dan alhamdulillah sudah sedang proses oleh SKP Adinkes kita. Ya, Pak PLT juga sangat-sangat ya memperhatikan, dan khususnya untuk ini juga harus disegerakan. Kemudian berkat dukungan Forkopimda juga. Tapi pada intinya ya apapun ya peralatan ini semua kembali pada diri kita semua, masyarakat. Disiplin itu, disiplin yang paling penting Pak Subur. Disiplin bagaimana kita membiasakan memakai masker, apalagi kami diwajibkan ya sudah memakai face shield. Kemudian membiasakan setelah dan sebelum kegiatan mencuci tangan pakai sabun. Dan alhamdulillah di semua tempat ya, di saat pandemi ya baru terjadi di Aceh Bang Subura, di setiap sudut keramaian itu kan sudah sediakan itu wastafel. Cuma kita kembali kita gunakan itu, kita saling mengingatkan ya. Mungkin Bang Subura nanti lupa sebelum memasuki kantor cuci tangan, ada yang mengingatkan
Hal-hal seperti itulah, disiplin pribadi ini yang paling penting Mas Bro. Ya. Kalau masyarakat semua sudah saling memperkuat, tokoh-tokoh juga demikian ya. Kemudian pribadi kita masyarakat Aceh kembali ke disiplin pribadi yang luar biasa. Ya insya Allah saya yakin Mas Bro. Apalagi ya seluruh himbauan ulama dan MPU kita kemarin ya, di seluruh masjid, musola, munasa, semuanya ya membacakan doa kunut nasilah tadi. Dan insya Allah lah setelah ikhtiar doa, ya kita berkeyakinan sebagai orang yang beriman harus yakin ini akan selesai Mas Bro. Itu aja. Nah artinya berarti Pak Karul ini bukan hanya peran dari pemerintah ya dalam menanggulangi dan mencegah COVID ini, tentu ada peran masyarakat yang paling utama ya, kedisiplinan ya. Baik saudara, jadi tadi Pak Karul sudah mengingatkan bahwa pencegahan COVID ini tidak akan berarti jika kita sendiri sebagai masyarakat semua kita tidak ikut berperan. Ikut berperannya seperti apa? Seperti Pak Karul sampaikan tadi bahwa cuci tangan. Memang ini kebiasaan-kebiasaan yang baru ya, yang dituntut dalam fase seperti ini, kondisi seperti ini, dimana dulu kita mungkin sangat jarang ya cuci tangan Pak Karul ya. Bahkan pulang langsung pegang anak, mungkin langsung berhubungan, salam-salam dengan istri, dengan anak itu dihindari gitu ya. Dan dulu saya pernah bertanya sama jubir, Pak Jubir COVID nih. Saya pernah tanya Pak Karul, apakah ini bisnis atau konspirasi atau bukan? Kemudian Pak Jubir menjawab, walaupun ini bisnis, walaupun ini bukan bisnis atau bisnis, katanya jangan sampai kita meninggal karena bisnis orang, kata beliau. Jadi ini statement yang menarik. Nah, sekarang Pak Karul nih kita beralih sedikit nih dari isu COVID. Kemarin menjelang perdamaian ya, peringatan perdamaian sempat 15 tahun, 15 tahun. Sempat dihebohkan dengan isu motor besar, katanya akan ada tur damai kan, sampai heboh di masyarakat karena tema kita menjaga relasi pemerintah dengan masyarakat. Jadi menarik, mungkin saya tanyakan ini, tur damai itu sebenarnya seperti apa sih Pak Karul kemarin? Memang ada usulan dari awal atau seperti apa? Ya karena ya temanya memang damai ya, dan saya rasa hal tersebut sudah langsung diklarifikasi hari itu ya, dan selesai karena ada saran dan masukan dari masyarakat untuk pemerintah agar ada perbaikan dan ini dan sebagainya, ya kita ikuti Bang Subur. Kita ikuti ya, meskipun 1-2 kegiatan rangkaian ditunda, dibatalkan, ya semuanya yang jelas pemerintah kita terbuka ya, terbuka semua masukan, semua ini ya kita coba tampung, kemudian apa-apa yang baik kita akan laksanakan ya, terbuka. Jadi ya benar-benar pemimpin atau pimpinan kami hari ini ya setiap saat seperti ya menerima masukan seperti kemarin untuk ulang tahun Taman Mini ya, juga ada saran dan masukan yang sangat luar biasa dari tokoh-tokoh dari Jakarta ya, dan alhamdulillah menjadi ya semangat baru bagi kami aparatur ini ya, karena dorongan dan dukungan orang-orang tua tadi ya, dukungan dan dorongan orang-orang hebat bisa Taman Mini dan masukan apa-apa yang kita harus lakukan ya, meskipun kadang-kadang apa yang kita sampaikan ya masyarakat belum menerima ya, masyarakat menolak, tapi kita tidak boleh putus asa ya, karena memang tugas kita itu memang tugas kita ya, terus untuk saling mengingatkan ya, terus untuk ya seperti hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID ini ya, setiap saat pagi, siang, malam ya, baik itu sambil beribadah di masjid, kemudian sambil berolahraga, sambil melakukan kegiatan, tetap harus kita ingatkan ya. Apalagi yang terakhir ini Impres nomor 6 ini ya, benar-benar harus ketat. Nah, mungkin ya untuk tanggapan yang terakhir dari Bang Subur. Iya, menarik ya, karena yang muncul ke permukaan soal tur damai ya. Mungkin Pak Karul juga bisa sampaikan ke masyarakat bahwa Pak PLT dan Pak Sekda juga pemerintah Aceh pada intinya sangat mendukung ya, sangat menjaga damai ya. Ada beberapa hal kalau saya tidak salah sudah dilakukan oleh Pak PLT, seperti misalnya
soal lahan ya Pak ya, Iya. lahan kemudian korban konflik, Betul. termasuk kemarin di hari peringatan ada mahasiswa yang sukses kuliah ke Jerman dan Pak PLT Iya, juga benar. meminta untuk difasilitasi, dan mungkin bisa dijelaskan nih Pak Karun. Ya banyak kalau kita lihat, cuma tidak mungkin kita sebutkan satu persatu ya. Ya anak-anak dari ya orang-orang tua kita ya, tokoh-tokoh perdamaian yang sudah difasilitasi dan sudah diberikan batas untuk pendidikan oleh pemerintah Aceh, seperti salah satunya yang kita muat ya, yang termasuk Bang Subur ekspos kemarin. Ya itu salah satu contoh terkecilnya. Kemudian ya kemarin juga pimpinan kita mengeluarkan pergub ya untuk korban-korban ya pelanggaran HAM. Ya, itu juga salah satu dukungan ya. terhadap ya proses damai kita yang hari ini alhamdulillah sudah kita nikmati bersama hampir 15 tahun. Sudah 15 tahun. Baik Pak Karun, kita coba bacakan komentar ya. Mungkin sebelum itu sedikit mohon izin Bang Subo. Ya, silakan Pak. Jadi untuk mungkin Covid ya, dengan kondisi ya yang setiap harinya kita harus kita akui ada penambahan baik dari positif Covid ya. Iya. Jadi ada alur manajemen klinis baru tentang konfirmasi Covid nih Bang Subur ya. Jadi kita sampaikan pada saudara-saudara dan yang berdoa mengandung ya di seluruh Aceh bahwa seorang yang terkonfirmasi positif Covid Bang Subur ya, itu ada 4 kategori itu Bang Subur ya. Yang pertama tanpa gejala, kemudian gejala ringan, kemudian gejala sedang, dan yang terakhir gejala berat. Gejala berat ya. Jadi untuk ya 3 gejala tadi Bang Subur ya, itu ya pentahapannya seperti gejala tanpa gejala tadi, kemudian gejala ringan dan gejala sedang, itu boleh diisolasi di tempat-tempat atau di rumah tanpa gejala dan gejala ringan tadi itu memang masih stabil dan sebagainya. Dan setelah 14 hari dia tidak perlu swab lagi Bang Subur. Oh, mungkin ya ini yang 3 item ya Pak? Untuk 3 item tadi. Jadi ya konfirmasi ya Covid ya, manajemen klinis versi baru itu untuk tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, setelah 14 hari itu ya, setelah dia dinyatakan positif dengan hasil swab itu tidak perlu untuk diswab lagi. Ya, ini artinya yang 3 ini dia isolasi di sini ini Pak. Isolasi mandiri dia. Ini dia harus menjalani swab juga tentunya. Harus swab dulu tentu atau untuk diagnosa pertama kan semuanya harus swab langsung kan. ya. Tapi setelah 14 hari ya, hari ini kenapa itu pemahaman ini harus kita sampaikan juga. Jadi seseorang yang tanpa gejala tadi, kemudian gejala ringan ini setelah 14 hari itu ya sudah ya sesuai dengan ya penyampaian dari para pakar ya, kesehatan itu sudah setelah 14 hari dia sudah dinyatakan aman. Ya, kemudian yang gejala berat saja itu yang setelah 14 hari harus ditindaklanjut dengan tes ya, dengan PCR tadi maksudnya. Oh, berarti jadi ya, kita perjelas ya Saudara Lun. Misalnya di antara kita ada, mudah-mudahan tidak ya, kita mengalami diagnosa tanpa gejala, gejala ringan dan gejala sedang. Tentunya ketiga item ini ditentukan dengan hasil swab ya, ya. Ini boleh bagi 3 ini untuk isolasi mandiri di rumah tanpa dirawat di rumah sakit. Ya, rujukan. Tapi benar-benar dengan protokol kesehatan Saudara Lun. Nah, setelah 14 hari jika memang kondisi tubuh kita tidak apa-apa, kita tidak perlu lagi untuk melakukan tes PCR ataupun tes swab. Nah, berbeda bagi orang yang hasil swabnya positif dan dia memiliki gejala berat ya, dia harus isolasi diri di rumah sakit rujukan. Di mana saja, ada 11 rumah sakit rujukan Saudara Lun dari pemerintah Aceh, induknya di Rumah Sakit Jalan Abidin. Sekarang sudah semua langsung. Sekarang sudah semua ya. Kabupaten kota sudah persiapan. Oke, sudah persiapan. Dan
setelah 14 hari dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan, wajib lagi melakukan tes PCR untuk dilihat positif atau Ya, benar. negatif. Jadi ini namanya alur manajemen klinis versi baru, saudara. Ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pak Garus. Iya, oleh Kemenkes RI. Oh, dari ada baru. Kemenkes ya. Karena memang ada banyak orang, Pak Garu nih, yang OTG ya, orang tanpa Iya. gejala ya. Benar, itu yang disebut tanpa gejala dan gejala ringan tadi. Iya. Karena bagaimanapun saudara, kalau misalnya orang OTG dia tetap carrier ya, tetap pembawa virus ya. Bahwa makanya harus isolasi Bang Subur ya. Isolasi wajib itu tetap. Kemudian setelah 14 hari ya tidak diwajibkan untuk tes swab atau PCR tadi. Iya. Ya. Baik, kita lihat tadi ada yang komentar soal dari Daman Huri nih, kasusah tersang kalinya menyefoto kandidat cabuk-cagup pakai masker karena tertulis coblos. Itu nanti kita lihat di keep ya, saudara Lun. Ini dari Daman Huri juga kita bacakan. Makin corona pesta rata sagol. Leh uroraya hajinya le tat le pesta. Ini gimana tanggapannya nih Pak Garu nih soal pesta nih? Apakah harus dari kepolisian ya? Ya, sama-sama pemerintah kabupaten kota juga Bang Subur ya. Kemarin sebelum ini juga sudah ya setiap kampung itu kan ada siaga Covid Bang Subur. Siaga Covid ya. Ya, dari perangkat kampung tersebut ya kembali seperti kita sampaikan tadi. Karena ini sudah mau klaster ya, sama-sama kita terus meningkatkan apa yang ya harus kita terapkan. Apakah nanti di pesta tersebut harus wajib pakai masker dan sebagainya, ada wastafel untuk terus saling mengingatkan itu. Saya rasa untuk 3 hal protokol kesehatan itu wajib tersebut di setiap kegiatan apapun. Baik. Kemudian Oke, baik saudara Lun, saya rasa sudah sampai di penghujung ya. Bagaimanapun pemerintah Aceh seperti sudah disampaikan tadi adalah setiap harinya memikirkan bagaimana cara untuk penanggulangan ya, percepatan penanggulangan COVID-19. Mungkin untuk closing statement Pak Garu, silakan. Mungkin untuk ingat. Ya, saudara Lun Mutuah Ban Sigom Aceh. Ya, terima kasih yang pertama kepada Bang Subur Dani ya untuk memfasilitasi ya silaturahim ya, yang paling penting silaturahim kita hari ini untuk menghadapi ya pandemi Covid di Aceh ini. Insyaallah dengan kebersamaan kita Bang Subur ya, dengan penguatan seluruh tokoh-tokoh tadi ya, alim ulama, tokoh adat, tokoh budaya, kemudian dengan doa-doa ya para abu-abu dan tengku kita, insya Allah pemerintah Aceh akan terus berikhtiar dan Covid ini akan segera berakhir di Aceh. Amin. Demikian saudara alim tua, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, terima kasih sudah bersama kami. Nantikan podcast Serambi di fanpage Serambi yang akan hadir dengan tema-tema lain bersama teman-teman yang lain juga. Saya Subur Dani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Garus. Salam warahmatullahi wabarakatuh.